Sebuah pohon sejatinya tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pohon juga sangat penting bagi kehidupan dalam perannya sebagai pemberi kesejukan dan udara segar. Tak jarang, pepohonan juga kerap dimanfaatkan untuk menambah keindahan suatu wilayah dalam berbagai bentuk dan rupa. Dan tahukah pemirsa, jika ternyata beberapa pohon yang berada di sekitar kita memiliki mitos-mitos yang beredar di masyarakat setempat. Sebut saja pohon yang dapat menyembuhkan penyakit atau pengabul permintaan. Berikut 7 pohon yang dipenuhi mitos versi on the spot. Tak hanya menyuguhkan pemandangan alam air terjun yang menakjubkan, di Cambria, Aira Force ternyata terdapat mitos tentang pohon-pohon mati. Konon, bila kita menancapkan uang koin di pohon tersebut, maka dapat menyembuhkan penyakit. Tradisi unik ini ternyata sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini bermula dari kebiasaan memberikan persembahan kepada roh penunggu pohon untuk meminta kesejahteraan hidup. Orang-orang Inggris zaman dahulu memang mempercayai mitos jika pohon-pohon di hutan dihuni oleh makhluk-makhluk mistis berkekuatan gaib. Pohon-pohon mati yang tersebar di hutan Lake District ini merupakan batang-batang tumbuhan lapuk yang dianggap sebagai pohon permintaan oleh orang-orang Aira Force. Saat ini, kawasan ini sudah menjadi tempat wisata, di mana setiap wisatawan yang datang akan menancapkan uang koin di pohon tersebut yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Dan kabarnya, jika koin yang sudah ditancapkan diambil kembali, maka hal-hal negatif akan datang kepada siapapun yang mengambilnya. Ada satu keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat Hong Kong, di mana ada 2 pohon yang konon dapat mengabulkan permintaan bagi siapapun yang berdoa di sana. Pohon ini dikenal dengan nama Lam Suan Wishing Tree. Anda dapat menemukan pohon ini di dekat Kuil Tin Hau di Lam Suan, Tai Po, Hong Kong. Menurut warga, 2 pohon ini adalah pohon beringin yang telah berusia 200 tahun. Kedua pohon tersebut kerap kali dikunjungi oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Mereka biasanya berdoa di depan pohon sambil berdoa di dalam hati. Selanjutnya, mereka menuliskan permintaannya di satu kertas dan menggantungnya di buah jeruk atau pemerat lainnya. Mereka kemudian melemparkannya ke pohon agar tersangkut di dahan atau rantingnya. Konon, bila kertasnya tak jatuh, maka permintaannya akan dikabulkan. Pohon beringin yang besar umumnya dijadikan oleh para pemohon untuk memohon prestasi di bagian akademik, kekayaan, dan kesehatan. Sedang pohon beringin yang lebih kecil biasanya dijadikan sebagai tempat berdoa untuk permintaan tentang kesuburan, kehamilan, dan pernikahan. Tradisi memohon doa di pohon Lam Suan ini bermula sejak beberapa tahun silam, di mana orang-orang setempat meyakini bahwa di Kuil Tin Hau di dekat pohon itu diyakini sebagai tempat memuja Dewi Laut yang diakui memberi kehidupan pada beberapa nelayan. Di India juga terdapat sebuah pohon yang dipercaya oleh masyarakatnya dapat mengabulkan keinginan. Adalah Kalpa Tree atau Kalpa Vriksha yang juga merupakan konsep spiritual India, di mana masyarakat India percaya bahwa pohon kalpa terhubung dengan zat ketuhanan. Jadi ini bukan semata-mata pohon kalpa mengabulkan permintaan seketika seperti apa yang diinginkan. Mereka percaya jika pohon kalpa adalah media penghubung doa-doa mereka kepada Tuhan. Masyarakat India menyebut pohon kalpa sebagai pohon harapan. Berikutnya adalah pohon beringin kembar di Yogyakarta. Masyarakat setempat mempercayai jika kedua pohon beringin ini memiliki kekuatan tak kasat mata. Pohon kekar yang menjulang tinggi sejak ratusan tahun silam ini terlihat begitu menyeramkan dengan daunnya yang begitu rimbun dan berdiri sejajar. Menurut mitos yang berkembang, dulunya kedua pohon kembar ini digunakan keraton untuk mengecoh tentara Belanda yang tengah menyerang. Kekuatan gaib dan mistis dari kedua pohon ini diyakini bisa membutakan arah lawan. Kini keberadaan beringin kembar seakan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Konon, jika Anda mampu melewati celah antara beringin kembar ini dengan mata tertutup, maka segala keinginan Anda dapat terwujud. Meskipun kebenarannya masih menjadi tanda tanya, kekuatan gaib seputar pohon beringin kembar ini sudah menjadi mitos sejak ratusan tahun lalu. Mitos lain menyebutkan bila sepasang kekasih berjalan bersama dan berhasil melewati kedua pohon ini, maka hubungan pasangan tersebut akan langgeng. Namun, bila mereka saling berpencar, kemungkinan hubungan pasangan ini akan berakhir. Pohon ketos yang terletak sekitar 12 km dari Klaten ini menyimpan sejumlah mitos yang paling terkenal di dunia mistis. Konon, pohon ketos ini dijadikan sebagai istana kerajaan tuyul, sebagaimana yang beredar di masyarakat setempat.
Pohon keramat ini merupakan situs animisme yang menurut legenda sudah ada sejak 700 tahun silam. Kabarnya, pohon keramat ini bisa mendatangkan berkah bagi siapa saja yang datang meminta. Melalui perantara sang juru kunci, orang berkeinginan khusus akan berdoa dan meminta berkah di sini. Mitos lainnya menyebutkan jika keberadaan pohon ketos ini sudah berdiri kokoh sejak ratusan tahun dengan ukuran yang sama. Dan mitos lainnya menyebutkan jika masyarakat sekitar tidak ada yang berani untuk mengambil atau memetik daun, dahan, dan bagian lain dari pohon ini. Menurut kabar, barang siapa yang berani mengambil bagian dari pohon ini, kelak dirinya akan mengalami nasib buruk. Pohon kehidupan atau Tree of Life yang tumbuh sendirian di tengah-tengah gurun di Bahrain merupakan salah satu fenomena menakjubkan. Pasalnya, pohon yang terletak 2 km dari Jabal Ad-Dukhan ini terbilang ajaib karena telah tumbuh selama sekitar 400 tahun dan dapat hidup di tengah gurun pasir. Para ahli biologi dan ilmuwan dari seluruh dunia belum menemukan jawaban teka-teki mengapa pohon tersebut dapat hidup. Selain memiliki keajaiban yang luar biasa, ternyata pohon ini juga diliputi beberapa mitos yang beredar di kalangan masyarakat lokal. Misalnya saja, pohon kehidupan ini dipercaya menjadi lokasi dari Taman Eden. Mitos lainnya menyebutkan jika pohon ini dipercaya telah diberkati oleh Enki, dewa air. Pohon Dewandaru yang dikenal sebagai asam telong atau belimbing londo dalam terminologi Jawa diartikan sebagai kayu pembawa wahyu dewa. Kata Dewandaru kerap dijumpai dalam kisah pewayangan maupun dalam khasanah bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Karenanya tidak mengherankan jika kemudian pohon ini syarat dengan mitos. Di antaranya, pohon Dewandaru konon ditanam oleh Sunan Nyamplungan, putra Sunan Muria setelah mendapatkannya dari Cina. Pohon ini juga dipercaya memiliki khasiat sebagai pengasihan, menambah karisma, dan pengusir gangguan gaib. Namun di balik khasiat mistis yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, pohon Dewandaru ternyata memiliki berbagai manfaat yang teruji secara klinis. Buah Dewandaru selain mengandung air juga mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin C. Kulit kayunya mengandung tanin, sedangkan daunnya mengandung minyak asiri, saponin, dan flavonoid. Pemirsa, itulah tadi 7 pohon yang dipenuhi mitos versi On The Spot.